Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan fungsi dari modul, teman-teman. Ini banyak sekali teman-teman yang bertanya fungsi dari modul itu seperti apa. Tapi sebelumnya tolong teman-teman pastikan memakai baterai baru. Saya udah capek-capek panjang lebar menjelaskan, problemnya ternyata sepele, baterainya sudah tua atau waktunya diganti dengan baterai baru. Ya, karena teman-teman harus tahu ya, karena sumber tenaga dari water heater gas ini untuk modulnya memakai batu baterai. Jadi untuk mencoba pastikan dulu batu baterainya itu baru, supaya kita tidak salah diagnosa, salah menganalisa suatu permasalahan. Yang pertama teman-teman, fungsi dari modul itu adalah memantik. Nah, seperti ini washer tipe low pressure, ini sudah saya on kan. Kita asumsikan sudah ada air mengalir, jadi micro switch-nya terangkat, membrannya bagus, jadi micro switch-nya itu bisa bergerak seperti ini. Nah, itu yang pertama itu dulu teman-teman, memantik. Yang kedua adalah mengirimkan strom ke solenoid, yaitu tadi setelah beberapa detik idik akan cetek, jadi memberi strom ke solenoid valve. Sekitar 2 detik setelah memantik. Ini memang konstruksinya bagus, biasanya merek-merek lain itu 1 detik, jadi ini mencegah terjadi ledakan. Jadi api dulu 2 detik baru gas yang mengalir. Kalau kedahuluan selenoidnya membuka dulu baru memantik, atau ada bocor di selenoid, ya itu akan menjadi meledak. Jadi urutan supaya tidak meledak itu pemantik dulu baru gas, itu yang perlu dipahami. Jadi fungsi kedua tadi mengirimkan strom ke solenoid untuk membuka aliran gas LPG agar masuk ke dalam tungku. Yang ketiga adalah apa teman-teman? Yang ketiga itu fungsinya adalah safety. Jadi fungsi safety itu ada beberapa macam. Kalau model ini ada seperti yang lain, itu ada ini teman-teman, termostat. Termostat itu ada di bagian keluaran air panas. Ada juga yang dipasang di sini, biasanya teman-teman merek lain dipasang di bagian atas ini. Intinya di keluaran pipa air panas itu saja, itu termostat. Yang kedua ini ada thermofuse. Thermofuse itu sekring ya teman-teman, jadi ada di bagian belakang dari ini heat exchanger. Itu kalau sudah putus ya putus, tidak akan kembali, jadi sekring. Jadi kalau sudah putus ya harus diganti. Beda dengan termostat. Termostat itu membatasi suhu, maksimalnya biasanya 70 derajat. Jadi kalau di dalam sini air yang keluar itu melebihi 70 derajat, maka akan diputus sistem ini, modul ini akan dimatikan. Tetapi setelah dingin lagi ya bisa kembali lagi, itu namanya termostat. Sedangkan yang thermofuse itu sekali putus biasanya pastinya dirancang lebih tinggi suhunya daripada keluaran. Jadi katakanlah ini tidak bisa memproteksi, gagal, misalkan masih nyambung aja ketika suhunya 70 derajat, nanti terakhir akan diputus oleh ini teman-teman, thermofuse. Dan satu lagi model ini ada namanya ODS, Oxygen Depletion System. Jadi Oxygen Depletion Safety ya sebenarnya, yaitu ketika di area tungku ini tidak ada oksigen yang cukup, misalkan di ruangan tertutup atau di sini banyak karbon dioksida, setelah beberapa saat nanti sistem akan dimatikan. Kemudian ada lagi satu sistem yang paling umum, yaitu ini teman-teman, ya ini namanya flame failure. Teman-teman nyebutnya ini busi ya. Ini busi pemantik yang pendek ini, yang panjang ini flame failure. Kalau merek-merek lain busi pemantiknya ada 2, jadi yang pendek ada 2, yang panjang ada 1. Yang panjang ini yang masuk ke dalam tungku, kena panasnya api, itu namanya
sensor flame failure. Apa arti sensor flame failure? Jadi flame failure itu fungsinya ketika sistem ini tidak ada api, misalkan udah menyala dulu teman-teman, terus tertiup atau LPG-nya regulatornya nutup, itu akan modul ini memerintahkan solenoid ini untuk menutup. Kalau dalam keadaan normal seperti ini contohnya teman-teman. Jadi ketika saya nyalakan ini tanpa LPG ya, setelah sekitar 8 detik, rata-rata sekitar 6-8 detik, ketika tidak ada api di tungku, maka solenoid dan sistem ini juga akan dimatikan seperti ini ya. Membuka solenoid 6 detik bareng ya, ini juga mati, memantinya solenoid terdengar kembali cetuk. Kalau yang pertama cetek itu membukanya, cetuk itu kembali menutup. Saya ulangi lagi seperti ini. Nah, itu setelah beberapa detik, 6 detik, tidak ada api di sini, maka sensor flame failure ini akan memerintahkan modul untuk mematikan sistem. Dan yang kedua, fungsi termostat tadi seperti apa? Sama dengan thermofuse ini teman-teman. Ini tidak saya cabut ya, agak susah bagian dalam. Saya memakai yang thermofuse ini karena sama, nanti fungsinya sama. Itu akan terjadi memantik dulu teman-teman, memantik dan membuka juga solenoid, tapi hanya sekitar 1 detik langsung ditutup lagi, tidak sampai 1 detik. Seperti ini contohnya. Ini saya anggap termostatnya putus, tidak nyambung. Yang di sini juga sama, ini thermofuse. Cetek duk, langsung habis cetek, membuka tidak sampai 1 detik langsung nutup lagi. Saya ulangi lagi teman-teman. Jadi inilah untuk menganalisa teman-teman yang katanya menyala sebentar itu seperti ini, berarti ada termostatnya yang putus. Pemantik masih menyala. Standar memantik itu sampai 8 detik. Jadi setelah memantik juga 2 detik kemudian solenoid membuka tapi langsung menutup. Itu fungsi dari termostat ini teman-teman. Untuk mengetahui fungsi dari ketiga ini teman-teman, yaitu fungsi safety, tentunya apa ya, kita praktekkan dengan ada gas, ada air, itu baru nanti ketahuan. Seperti ini mungkin masih kita anggap belum sepenuhnya modul ini normal. Nanti setelah kita pasang memakai gas dan memakai aliran air baru terbukti. Misalkan nanti di sini sudah ada api tetapi kemudian masih menutup, ya kemungkinan sensor flame failure ini teman-teman yang gagal mensensor. Itu kita coba dulu, jangan langsung memutuskan itu modul ya teman-teman. Bisa kita bersihkan ini elektrodenya, di amplas atau sambungannya ini kita potong, karena di sini kadang sudah apa istilahnya bubuk, ada bubuknya itu teman-teman. Ini dipotong, kabelnya ditancapkan lagi. Itu cara ngetesnya, baru kita pastikan memang itu modul rusak. Jadi kalau modul rusak itu teman-teman, itu kita bisa melihat dari sini, tidak memantik, tidak memberi strom ke solenoid, dan tidak bekerjanya sistem sensor safety-nya. Jadi teman-teman yang ada problem tidak memantik Pak, tetapi solenoid bekerja, yaitu modul rusak. Itu aja teman-teman. Jadi kalau salah satu saja dari ketiga fungsi itu tadi yang tidak berfungsi, maka kita sebut ya modulnya rusak. Itu aja. Jadi tidak harus ketiga-tiganya teman-teman. Kalau sudah salah satu tidak memantik misalkan, tapi ini cetuk, ya sudah kita anggap itu modul rusak. Atau memantik tapi tidak mengirim, tidak terjadi cetuk, yaitu kita bisa tes dulu apakah benar memang sudah keluar strom ke arah solenoid. Kita coba memakai solenoid lain atau ini dikasih beban ya, diukur. Itu salah satu bisa terjadi bukan modulnya tetapi adalah solenoidnya. Tetapi saya sampaikan lagi,
Selenoid itu sangat jarang rusak teman-teman, itu sangat jarang rusak. Jadi ketika dik tapi tidak cetuk, ya berarti itu modul, karena berarti di sini tidak bisa menyambungkan atau menyambungnya tidak bagus, akhirnya tidak terjadi tegangan yang cukup di selenoid. Dan yang ketiga dari safety, ya harus kita coba ya teman-teman, kita coba memakai aliran yang sesungguhnya, ada aliran air, ada aliran gas. Jadi untuk memutuskan suatu sistem itu yang paling aman, yang paling benar, ya kita coba dengan aliran gas, aliran air yang benar. Tekanan airnya cukup besar, tekanan gasnya sesuai. Ketika tidak memantik pun kita juga harus menganalisa. Misalkan memantik, tidak memantik, kemudian terjadi ceduk, ya coba dicek ini teman-teman, mungkin juga ini kendor atau groundnya juga kendor. Tapi kalau sudah tidak memantik, tidak ada ceduk, kemudian untuk safety ketiga pasti kita tidak perlu mengecek, ya kita pastikan dulu dari saklar-saklarnya dulu teman-teman, apakah menyambung atau tidak. Fungsi saklar, ini ada saklarnya, kalau ini ikut di tombol, kalau ke kiri itu off, ke kiri pol, nah, kalau sudah ke kanan ini on. Dan yang kedua ada saklar kedua, yaitu micro switch atau magnet switch. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, arus dari batu baterai ini teman-teman, itu pastikan keluar atau baterainya baru. Jadi untuk memutuskan ini teman-teman, kita tidak boleh langsung menjudge suatu area yang bermasalah. Kita harus urut mulai dari awal, dari sumber tenaganya dulu, dari batu baterainya dulu, karena batu baterai ini adalah nyawa dari water heater gas ini. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.